lagi bersama kita di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Nah, seperti biasa kita bakal nemenin kalian dengan obrolan seru dan penuh insight. Tapi hari ini Just Friend, kita kedatangan tamu yang spesial banget. Siapa tuh? Oke, kita kedatangan tamu dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Beliau datang ke SMA 9 ini, ke podcast ini buat sharing-sharing seputar acara-acara yaitu EduFair 2025 Semandatas. Wow, iya. Acara yang katanya bakal banyak banget manfaatnya, bukan cuma siswa tapi juga buat sekolah dan kampus-kampus yang ikut serta. Oke, ini dia narasumber kita. Kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, hari ini senang banget, bahagia banget ya tentunya. Ya. Bahagia karena bisa datang ke SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah. Ya. Oke Pak, sebelum kita mulai ngobrol nih, Oke. boleh dong Bapak kenalin dulu diri Bapak buat DJs dan Ebi Podcast yang nonton sama kita juga biar lebih deket nih. Oke. Untuk penonton di podcast itu ada panggilannya nggak? Just Friend. Just Friend. Oke, baik. Oke, Just Friend. Salam buat semuanya penonton di podcast dimanapun. Buat apa namanya tadi? Just Friend. Buat Just Friend dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ajid Muslim. Ya, hari ini saya bertugas di SMA Negeri 2 Tasikmalaya sebagai guru BK. Sehari-hari saya ngajar biasa di sekolah. Selain di sekolah juga saya ngajar di pondok ya. Apa pondok mana tuh Pak? Pondok. Saya ngajar di pondok di Yayasan Ma'had Bilal bin Rabah Al-Islami. Saya ngajar sebagai ketua yayasan juga di sana. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi di sana sehari-hari saya ngajar tahfiz, ngajar tahsin. Oke. Ya, kurang lebih seperti status ya mungkin Iya, status ya. boleh. Takutnya di sana ada yang nanya statusnya apa. Iya, boleh status. Status saya sebagai guru. Nah, saya sudah menikah, sudah mempunyai istri satu. Iya, masa mau dua Pak? Satu aja. Iya. Satu aja cukup. Istri satu, kemudian anak baru satu. Anak baru satu. Tinggal di Jadi, mana? mau nambah anaknya? Tentunya mau, insya Allah. Nah. Doanya dari semuanya. Amin, Semoga dalam waktu amin. dekat mempunyai tambahan anak. Amin. Karena ada istilah kata banyak anak banyak Banyak rezeki. rezeki ya, iya. Betul. Oh ya, tadi rumahnya di mana Pak? Rumahnya di Pagendingan, ya. Pagendingan di Jatihurip, Desa Jatihurip, ya Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Orang kabupaten yang ditugaskan di kota. Iya. Gitu. Jadi tetap pada dasarnya adalah orang kabupaten. Aku juga kabupaten. Sama ini, kabupaten. Iya. Begitu. Ya, senang banget kita bisa ngobrol di sini sama Bapak. Ya, ada narasumber dari luar ya. Iya, sekarang. seneng banget. Itu tentunya saya senang banget juga. Sebelumnya saya ada chat sebetulnya dari Pak Apep bersedia atau tidak untuk harus lebih ke sharing ya. Ya, sharing. Ya, bisa nggak untuk sharing session di mana di SMA Negeri 9? Nah, sebetulnya ketika ada anak SMA yang ngajak sharing, saya sangat senang banget gitu. Ya, kenapa? Karena akan banyak ilmu yang saya dapat dari anak-anak tersebut gitu. Jadi tentunya bukan saya yang berbagi ilmu, tapi bagaimana caranya kita sharing. Ada ilmu yang saya dapat, kemudian ada yang saya bagikan kepada teman-teman sekalian begitu. Oke Bapak, jadi hari ini kita bakal bahas EduFair ya. Oke. EduFair 2025 Semandatas ya. Betul. Mulai dari awal mula, tujuan, manfaat sampai detail acaranya. Siapa Pak? Siap. Oke. Jadi dari mana sih ide EduFair 2025 Semandatas ini muncul gitu? Kok bisa Kepikiran acara. Baik, gitu. berbicara masalah ide, kita bahas dulu dari awal mungkin ya. Bicara masalah ide kita bahas dari awal terlebih dahulu. Ya, dari awalnya dari mana? Nah, awalnya itu adalah kami sekumpulan guru BK di Semandatas. Ya. Ya, itu yang paling pertama karena di BK itu teman-teman semua ada 4 bidang layanan. Ya, Apa aja tuh? ada pribadi, ya, sosial, akademik atau sering disebut dengan belajar, kemudian karir. Oke. Nah, EduFair sendiri lahir dari mana? Dari 4 bidang layanan tersebut. Di mana 4 bidang layanan tersebut yang keempat itu adalah karir. Oke. Nah, sebetulnya ketika berbicara masalah EduFair di Semandatas itu di SMA Negeri 2 Tasikmalaya itu bukan suatu hal yang baru. Kenapa demikian? Karena EduFair Semandatas 2025 itu atau yang sekarang EduFair 2025 Semandatas itu yang ke-12 kalinya. Oh,
Jadi bukan yang terbaru-baru gitu, bukan yang terbaru yang sekarang bukan. Tapi itu sudah yang ke-12 kalinya. Dari mana ketika berbicara masalah ide? Nah, dulu guru BK itu idenya dari sana, dari 4 bidang layanan, yaitu dari bidang layanan, dari bidang karir. Nah, sehingga, dari karir ini awalnya dari mana ada idenya? Yang paling pertama adalah kesadaran dari murid-murid di Semandatas, kesadaran untuk melanjutkan perkuliahan. Iya, kesadaran untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, sehingga ada ide lah dari guru BK terdahulu di Semandatas. Ya, ada ide lah untuk bagaimana caranya untuk memudahkan informasi itu. Sebetulnya terkait informasi berbicara di zaman sekarang itu sebetulnya sangat mudah ya. Ya, di online dan sebagainya itu sebetulnya sangat mudah sekali untuk diakses. Tapi akan berbeda ceritanya ketika universitas yang dituju itu datang ke sekolah. Nah, artinya jadi anak-anak di Semandatas, murid-murid di Semandatas bisa langsung berkomunikasi dengan universitas yang dituju. Berbeda halnya misalnya kita mencari di internet ya, pengen kedokteran Unpad misalnya. Sebetulnya bisa aja di internet, benar kan ya? Tapi akan berbeda ketika misalnya kita berhadapan langsung dengan orang Unpadnya. Bagaimana keketatannya, informasi seperti apa, nah itu. Nah, sehingga itu menyadarkan kami, bagaimana caranya kalau misalnya kita adakan EduFair. Sehingga EduFair itu di Semandatas menjadi program tahunan dari guru BK, dari MGBK sendiri. Ya, sehingga terjadilah atau terlahirlah yang namanya sekarang EduFair 2025 Semandatas. Seperti itu. Jadi kalau 12 kali berarti udah 12 tahun ya Pak? Iya, ini yang ke-12 kalinya. Betul. Kapan itu teh? Biasanya waktunya? Nah, biasanya waktunya itu bulan Desember atau Januari. Ya, biasanya antara bulan Desember atau Januari. Kenapa? Kalau di akhir tahun sebetulnya karena sudah tidak ada pembelajaran ya. Ya, karena untuk misalnya setelah selesai US atau UAS atau apapun PSAS sekarang namanya, itu kan ada jeda sebelum pembagian rapat biasanya di sana. Ya, biasanya di sana ataupun di Januari. Ya, pas masuk minggu pertama sekolah tuh, setelah libur lama, minggu pertama sekolah kan sudah ada pengumuman eligible biasanya ya. Ya, sudah ada pengumuman eligible, kemudian terselenggaralah EduFair di minggu pertama tuh. Ya, di minggu pertama. Nah, untuk tahun ini itu EduFair dijadwalkan itu di tanggal 26 dan 27 November. Ya, kenapa demikian? Karena di awal minggu November itu ada apa? TKA. Nah, betul, ada TKA. Aduh, diingetin lagi deh. Iya, TKA udah persiapan belum? Insya Nah, Allah. setelah minggu pertama TKA, kemudian di minggu terakhirnya di tanggal 26 27 itu ada EduFair di Semandatas. Rencananya jadwalnya di 26 dan 27. Iya. Ya, bukan rencana lagi, mungkin udah fix ya tanggal 26 dan 27. Mau ikut gak? Bulan November tahun Emang 2025. boleh ikut Pak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Nanti dibikinkan undangan khusus buat murid-murid atau siswa di SMA Negeri 9 Tasikmalaya. Mau diundang atau mau datang langsung? Biar spesial diundang aja. Ini aja. Mau diundang sama. Gitu. Nah Pak, kenapa sih dinamain EduFair gitu? Apakah ada filosofi khusus? Filosofi. Iya, Filosofi. Filosofi. Tuh, kenapa namanya EduFair? Sebetulnya EduFair itu adalah kepanjangan dari Education Fair atau pameran pendidikan. Jadi kenapa namanya EduFair? Sehingga disingkat menjadi EduFair gitu. Jadi EduFair itu singkatan aja dari Education Fair. Ya, kalau kita sebut mungkin pameran pendidikan. Ya, karena pameran pendidikan nanti banyak Neng gitu. Ini enaknya dipanggil Neng atau Kakak atau Teteh? Kakak aja ya. Boleh deh Kak, karena aku udah besar. Udah kakak-kakak atau mau neng-neng? Dia 2009. Oh, 2009. Bapak juga 2005. 2005 ya bohong. 2005 ya. 2005 itu udah SD maksudnya. Iya. 2005 udah SD iya. Kita berapa? 2005 kalian belum lahir. Gimana sih? Gitu. Apa tadi pertanyaannya tuh jadi lupa. Jadi kenapa dinamakan EduFair? Itu singkatan dari Education Fair sebetulnya. Jadi pameran pendidikan. Kenapa
dinamakan pembinaan pendidikan karena nanti itu banyak universitas-universitas ya universitas dari Sabang sampai Merauke. Malah ya. Kenapa? Karena yang tertarik itu sebetulnya dari Sabang sampai Merauke sebetulnya karena kami itu ngirim via WhatsApp, kemudian via DM yang bisa di DM, bahkan via email. Kami kirim via email. Sebetulnya yang datang itu sudah sangat banyak sekali yang pengen datang ya menghadiri Edufair, tapi karena keterbatasan tempat ya tetap kembali lagi keterbatasan tempat karena kami hanya menyediakan 36 stand ya 36 booth buat kegiatan Edufair itu. Jadi 36 booth untuk universitas, untuk PTN, PTS, dan ada malah kami memfasilitasi bimbingan belajar gitu. Jadi cuman ada 18 booth setiap harinya, rencananya kan 2 hari ya. Kalau dikali 2 itu ada 36. Hari ini juga per hari ini sudah ada lebih dari 20 yang sudah mendaftar. Ya, 20 universitas yang udah mendaftar gitu. Nah, gitu ya. Jadi kenapa dinamakan Edufair ya seperti itu. Nah, begitu. Oke, Bapak, ini kita udah banyak ngobrol ya. Boleh minum dulu? Ya, Boleh. kali aja. Oke, baik. Ini boleh diminum? Boleh dong. Oke. Dia mau minum. Ini halal. Alhamdulillah halal. Baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman Just Friend dimanapun berada, jangan lupa terus pantengin di podcast ya. Karena acaranya sangat mengedukasi. Iya. Edukasi. Hmm. Oke, Pak. Kalau Oke. pertama kali Edufair diadain nih, gimana Pak respon siswa dan kampus-kampus itu tuh? Pertama kali karena saya belum ada di sana sebetulnya ya. Iya, Mungkin lebih ke pengalaman pertama kali saya di sana. Boleh deh. Iya, karena saya mulai di sana itu 2021. Saya 2021 baru di sana. Respon dari kampus dan respon dari siswa sendiri. Nah, mungkin yang paling pertama saya menyoroti pihak kampus dulu ya. Oke. Dari pihak kampus justru memang responnya itu sangat sangat positif sekali. Ya, kenapa positif? Sekali datang ke Semandatas, mereka itu bisa bersosialisasi dengan hampir seluruh sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya, bahkan di kabupaten di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Kenapa demikian? Karena Semandatas sendiri ketika acara Edufair itu mengundang seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Tasikmalaya, bahkan beberapa swasta yang memang mereka menginginkan untuk diundang, menginginkan untuk hadir. Ya, itu di kota. Kemudian di kabupaten itu juga ada beberapa, ada misalnya bahkan dari pinggiran saja kami undang. Ya, misalnya dari Cikalong, dari Sodong Hilir, kemudian dari Singaparna itu pasti kan. Kemudian dari Ciawi, bahkan dari Ciamis juga kami mengundang beberapa sekolah negeri gitu. Jadi respon positif yang diberikan oleh kampus-kampus ya, oleh PTN dan PTS. Kenapa demikian? Karena mereka bisa bersosialisasi, bahkan bisa memasarkan kampusnya. Sekali datang ke Semandatas, dia itu bisa memasarkan ke beberapa sekolah yang ada di kota, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Iya, Wah, Gitu. seru banget. Iya. Kalau respon siswanya gimana waktu Nah, pertama kali? Nah, di dua respon siswanya ya, tentunya sangat antusias sekali. Kenapa demikian? Karena Edufair ini hanya diikuti oleh kelas 12. Wow. Ya, hanya diikuti oleh kelas 12. Ya, jadi kami mengundang juga dari sekolah-sekolah lain itu hanya kelas 12 saja. Ya, jadi mereka sangat antusias karena Edufair ini mungkin salah satu jembatan ya buat seluruh siswa yang ada di kota Tasik, Kabupaten Ciamis. Untuk apa? Untuk mencari informasi terkait apa? Terkait bagaimana dia melanjutkan jurusan apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena ada juga kami juga mengundang dari lembaga psikotes. Jadi di sana itu nanti teman-teman yang datang ke sana, teman-teman kelas 12 yang datang ke sana, bisa dicek minat bakat saya itu kemana. Nah, setelah ketahuan minat dan bakatnya kemana, bagusnya ngambil jurusan apa, baru bisa di sana menanyakan, oh jurusan ini adanya di kampus mana. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi ketika datang ke sana tuh selangkah lebih maju, selangkah lebih di depan untuk bisa, oh saya tuh ternyata ada bakat di sini. Ambilnya jurusan di sini gitu ya. Jurusan yang saya minati itu adanya di kampus mana. Oh iya. Begitu. Oke. Kalau misalnya tujuan utama dari Edufair Baik. Tujuannya.
Lemas ya, lemas karena mungkin speechless. Oh, seseru itu Eduver semua data. Baru Iya, tahu. baru tahu. Kemana aja dari kemarin? Baru tahu ya. Terangin banget. Bahkan saya ketika saya live di TikTok Semandatas, saya itu selalu mempromosikan Eduver. Hampir 2 minggu ini. Iya. Nanti setiap hari Rabu jam 6 itu pasti saya live TikTok 6 Semandatas. sore. Jam 6 pagi. Dan pagi dong. Baru datang ya. Jam 6 sampai jam 6.25. Oke, 25 menit. Ya cuma 25 menit. Biasanya hari Kamis jam 9 saya juga kadang live karena itu masih jadwalnya kosong gitu. Tapi yang rutin itu hari Rabu jam 6. Pantengin ya TikTok Semandatas. Sekolah Negeri 2 Tasikmalaya. Oke, tujuan tadi ya. Jadi lebih Iya, tujuannya lebih ke bagaimana balik lagi tadi ke terrealisasinya program BK sebetulnya. Di mana program BK itu di mana ada 4 bidang layanan. Iya. Salah satunya adalah bidang karir. Ya, bagaimana menjembatani sebetulnya kami khususnya itu anak-anak Semandatas ya. Anak-anak Semandatas kelas 12 supaya mereka itu tidak bingung lagi. Sebetulnya semakin menuju kelas 12, anak-anak ini semakin bingung sebetulnya. Saya tuh harus kemana ya? Jurusan apa yang cocok dengan saya? Iya. Iya. Betul. Digawalauin. Atau gini, biasanya anak-anak kelas 10 itu biasanya mereka ketika ditanya kalau di SMA Negeri 2 ya. Cita-citanya pengen kuliah di mana? Pasti banyak kedokteran. Iya. Kedokteran itu kurang lebih ada 50 orang. Orang angkat tangan. Naik kelas 11. Yang mau kedokteran angkat tangan, sisa 25 biasanya. Kelas 12 kedokteran angkat tangan, mungkin sisa 10. Ya kenapa? Nah itu kan masa remaja memang seperti itu labil, ada labil, ada masih bimbang saya bagusnya jurusan apa, ada yang masih ikut-ikutan. Nah adanya Eduver ini untuk lebih meneguhkan pendirian, ya lebih meyakinkan anak-anak kelas 12 khususnya di Semandatas terkait akan kemana dia melangkah setelah lulus dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya itu khususnya. Mungkin umumnya bagi teman-teman yang datang yang kami undang gitu. Jadi kelas 12 itu dia mulai sudah tercerahkan. Oh, saya itu harus ngambil jurusan apa, kuliah di mana gitu. Ya. Berarti berpengaruh banget ya. Iya, jadi ada impact lah. Ada impact betul. memang bagi siswa kelas 12 di Semandatas begitu. Ini nih Pak. Apakah lebih ke memperkenalkan dunia kampus ke siswa gitu, maksudnya kayak apa ya, Betul. Eduver tuh Betul salah satunya. Oke, betul. Terkait Eduver ini tadi saya lupa sampaikan ya teman-teman semua. Jadi Eduver di Semandai itu rencananya akan ada 2 kali. Oh, 2 kali. Ada 2 kali. Kapan aja tuh Pak? Yang November itu terbuka untuk umum. Nanti Januari untuk internal Semandatas. Ya, jadi untuk umum itu yang November kami pasti mengundang seluruh sekolah di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, bahkan rencananya Banjar, Pangandaran, akan rencana kami undang. Kemudian yang di Januari itu hanya untuk internal Semandatas. Kenapa dibilang internal Semandatas? Karena internal Semandatas itu nanti yang Januari itu adalah diisi oleh alumni Semandatas. Ya, alumni misalnya yang di UGM, yang di Unpad, yang di kedinasan dan lain sebagainya. Kalau November kan mereka masih kuliah tuh. Ya masih aktif kuliah dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar tidak akan bisa hadir. Ya kemungkinan besar tidak akan bisa hadir sehingga yang datanya itu biasanya perwakilan kampus saja. Nah bagi alumni itu direncanakan bulan Januari. Ya. Nah kenapa demikian? Ya karena tadi balik lagi untuk di Januari itu ada internal karena ada tips-tips khusus dari alumni untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah hanya untuk mengenalkan? Betul. Salah satunya adalah untuk mengenalkan kehidupan kampus itu seperti apa. Kan dari alumni nanti akan berbeda ritme cara pembelajaran, mekanisme pembelajaran, kehidupan di kampus, bagaimana kemandirian. Ya mungkin ketika di SMA kalian ketika tugas belum masih ditagih sama guru ya. Kalau dosen katanya enggak. Ya kalau dosen enggak. Kita yang ngejar. Kalian yang ngejar. Terus kalau misalnya enggak hadir pas ditanya-tanya sama wali kelas ya. Kemana nih enggak hadir lain sebagainya, kuliah enggak. Kalau kuliah mungkin nanti kalian ngulang. Ya kalian di semester itu enggak lulus, tahun depan ngulang. Kalau masih mampu, kalau enggak selesai itu kuliah. Itu ya. Betul, lebih ke mengenalkan. Eduver itu kan punya banyak banget manfaatnya buat siswa-siswa. Tapi kalau dari
kacamata Bapak Pandangan nih, Bapak. pandangan Bapak gitu. Tuh, Manfaat yang paling besar tuh apa sih? manfaat paling besar, semuanya besar kalau menurut saya Ya, manfaatnya. karena manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, Iya. jadi dampaknya besar juga. Yang pertama mungkin lebih ke wawasan ya, teman-teman semua. Jadi manfaat dari EduFair ini pertama memberikan wawasan kepada murid-murid yang mengikuti EduFair khususnya. Wawasan pertama, wawasan terkait apa, bagaimana dari mulai cara masuk, cara mendaftar, kemudian kehidupan di lingkungan kampus, mekanisme belajarnya seperti apa, ritme belajarnya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang paling utama tadi balik lagi perencanaan karir. Oke. Ya, jadi misalnya ketika kita memilih jurusan, Jurusan. kita juga harus ada planning. Setelah lulus dari sini kerjanya nanti orientasinya kemana? Iya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang penting aku mau kuliah aja. Iya. Biasanya kan Jadi gitu anak-anak sekarang. Iya, Ya, benar-benar. yang penting aku mau kuliah aja, gimana nanti we kerja mah. Iya. Nah, itu juga memang harus dipikirkan meskipun ada istilah kata kerja rezeki itu memang Tuhan yang ngatur, Iya, memang Tuhan Allah yang yang ngatur ngatur, ya. iya. Tapi memang tugas kita adalah merencanakan. Iya. Ya, gitu. Jadi emang harus di planning dari Nah, awal ya, Pak. betul. Jadi di planning dari awal itu yang pertama. Tapi kemudian yang selanjutnya adalah kesempatan bertanya langsung terhadap kampus. Iya. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, sebetulnya dicari di online juga gampang banget. Kita pengen informasi Unpad, cek Unpad aja Iya. secara online. Tapi yang bertanya langsung itu, ya kesempatan bertanya langsung itu sebetulnya yang tidak didapatkan seluruh murid sebetulnya. Itu ya, minimal 3 itu. Yang pertama wawasan, 2 perencanaan karir, yang ketiga bertanya langsung. Sehingga dengan bertanya langsung kita dapat informasi yakin. Beda kalau misalnya dari internet itu benar apa enggak ya? benar enggak Nanya ya, lagi ke gitu. BK biasanya gitu. Itu benar apa enggak ya informasinya, nanya lagi ke BK. Oh, jadi 3 itu ya. Iya. jawab Jelas, tanya langsung gitu ya tentang apa yang kita mau gitu. Gitu. Jadi maunya kemana, maunya apa, bener nggak sih di Iya. jurusan ini tuh ketat, bener nggak sih di Unpad itu Dosennya galak. pembelajaran dosennya Dosennya galak-galak, galak. bener nggak sih di Oke, ITB oke. itu misalnya, bener nggak sih di ITB itu belajarnya sampai nggak bisa tidur. Nah, Benar nggak? Nah, Nggak ya nggak tahu tahu. kita tanyain makanya dari ketidaktahuan itu maka anak-anak bertanya langsung Oke. gitu. Iya. Kalau secara grafik keberhasilan itu berapa gitu? Berapa Nah, persen keberhasilan apa nih? EduFair ini kayak udah membawa membawa anak-anak Oh, iya. yang ini gitu? Betul. anak-anak masuk kampus. Iya, itu dari setiap tahun ya, karena memang seperti kita ketahui yang jalur masuknya kita berarti bahasnya dari jalur masuk sekolahnya dulu ya, Iya. dari jalur masuk sekolah ke Semandanya gitu. Jadi pertama jalur masuk ke Semanda itu seperti sama mungkin dengan SMA Negeri 9, ada KETM, ada KETM ekstrim dan lain sebagainya, jalur prestasi. Dapat dipastikan yang jalur prestasi dan yang jalur prestasi ini rapot apapun itu dapat diyakini akan melanjutkan. Jadi, nah gitu. Nah, keberhasilan dari EduFair ini tahun kemarin ya, karena yang tahun ini belum, tahun kemarin itu 95% ya siswa di Semandatas ini melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang 5%-nya kemana? Kami wadahi juga. Ya, kami juga ada kerjasama dengan beberapa ini kerjanya kemana dan sebagainya. Nah, kami bekerjasama dengan alumni-alumni yang memang sudah punya lapangan kerja gitu. Jadi punya perusahaan sehingga mereka itu bisa masuk kerja di sana. Gitu, seperti itu. Oke. Banget ya. Iya. Iya. Terakhir ya nih Pak. Oke. Ada nggak sih biaya bagi Univ untuk ikutan EduFair ini? Oh, ada. Ada. Aduh, Spill di sini enggak ya? spill dong. Tapi terserah Bapak ya. Oke, baik. Bebas, Oke, bebas, ini sebetulnya mungkin yang nonton mungkin nanti kalau ini bagi ada univ-univ yang nonton ya, univ-univ yang nonton atau bimbel yang nonton atau siapapun penonton yang ikut berpartisipasi ya. Nah, apakah ada biaya untuk mengikuti EduFair? Tentunya ada banget ya. Biayanya seperti apa, besar atau tidak, itu tetot. Nah, itu ada biaya. Kenapa ada biaya? Karena mungkin di sana tuh kami ada nyewa sound dan lain sebagainya, ada iya, nyewa iya. peralatan dan lain sebagainya, yang memang biayanya yang tidak tercover oleh dana bos. Dana bos ya. Iya, Dari yang sekolah yang ya. betul, yang tidak tercover oleh dana bos. tercover. Selain itu juga ya, ini juga informasi bagi siapapun penonton. Mungkin nanti kami juga mengundang UMKM, ada UMKM, bahkan ada yang mau datang itu dari Wardah, dari KAF. Oh. Iya, jadi kan nanti kalian datang ke sana itu bukan hanya mendapatkan
wawasan tentang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalian datang ke sana itu bisa jajan sepuasnya. Ya, kenapa demikian? Karena di sana nanti ada bazar kelas 10 makanan. Makanan kelas 10 itu kelas 10 nyiapin makanan. Ya, kemudian nanti ada banyak UMKM yang kami undang datang ke sana yang bekerja sama di Edufair 2025 Semandatas ini. Gitu. Harus datang ya, yang ada di sini harus datang. Nanti ada undangan khusus ya. Oke. Buat apa ini? Di podcast. Buat di podcast ya. Buat teman-teman di podcast nanti kita undang khusus. Kita datang ke sana. Oh iya Pak. Oke. Sebelum penutupan nih, mau Oke. promosi dulu apa enggak? Buat Promosiin Edufair. Oke, baik teman-teman semua, buat penonton di podcast atau biasa dipanggil dengan Just Friend, Just Friend. dimanapun berada, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Asia, di seluruh dunia, ya. Di Korea. Ya, karena apa? Karena di podcast nanti sebentar lagi akan mendunia. Amin. Baik, ya. Nanti tanggal 26 dan 27 di bulan November tahun 2025, ya, Semandatas itu akan mengadakan Edufair ya dengan kami mengundang banyak universitas. Ya, selain mengundang banyak universitas juga kami bekerja sama dengan beberapa UMKM di Kota Tasikmalaya, ya. Jadi kalian harus datang ke acara Edufair nanti itu karena apa? Karena pertama akan mendapatkan wawasan, akan mendapatkan ilmu, yang selanjutnya akan banyak jajan. Ya, jadi datang ke Edufair 2025 Semandatas. Guys, datang. Kita juga insya Allah datang. Datang ya. Ya, Harus datang karena diundang ya. Iya. Terima Ya, kasih udah. Bapak. Oke, hadir. sama-sama. Obrolannya seru banget ya. Iya, Semangat. Banyak banget ilmu baru yang bisa kita Iya. dapetin gitu. Ya. Oke, semoga Edufair 2025 Semandatas nanti bisa berjalan lancar dan sukses besar. Amin. Oke, Just Friend, jangan lupa ambil sisi positifnya dan juga jangan lupa kalian datang ke Edufair 2025 Semandatas. Oke. Nah, sekarang kita mau pamit dulu ya. Tapi tenang, seperti slogan kita, ngobrol boleh selesai. Tapi cerita harus tetap hidup. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton di podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.